Sebelum nonton video, tolong di subscribe. Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya Aulia Siva The Family Channel. Nah, jadi ceritanya hari ini aku mau kasih tahu ya bagi teman-teman pemula yang setelah dimonetisasi ataupun belum. Kalau memang belum, ini bisa buat jadi bahan referensi kalian. Tapi kalau udah atau yang baru dimonetisasi, kalian harus dengarkan ini ya. Yang pertama, ini kan pengalaman aku sendiri ya. Jadi kan di YouTube itu kan dia banyak batasan ya. Nah, jadi waktu itu aku mau upload tentang kecelakaan, ternyata dia kena pembatasan usia. Kemudian juga dia nggak dapat iklan, yang udah dimonetisasi nggak bisa iklan. Nah, ternyata setelah aku searching, setelah aku cari-cari di YouTube gitu, nah itu bisa diakalin. Jadi tips-tipsnya yang pertama yaitu ganti thumbnailnya, jangan berbau kecelakaan atau kasih yang pokoknya yang tentang ini deh, pokoknya daerahnya lah, asalkan itu tidak gambar kecelakaan. Kemudian ganti judulnya, kemudian sama deskripsinya, itu kan semua mempengaruhi. Jadi waktu itu aku upload tentang kecelakaan dan dia kena pembatasan usia dan tidak dapat iklan, jadi dia dolarnya merah gitu ya, jadi nggak bisa dapat uang dari dari akun atau konten tersebut. Jadi aku ganti thumbnailnya, aku ganti judulnya, aku ganti deskripsinya. Ya udah, habis itu aku upload. Nah, kemudian dan dia misalkan yang berbau sara gitu, atau ujaran kebencian, atau tentang perkelahian, itu juga nggak boleh. Dia itu kena batasan usia juga. Dan juga itu yang diakalinnya, kalau kita mau nge-share kayak gitu atau berita viral yang beredar, itu mesti diakalin. Itu udah aku coba, udah aku akalin, aku upload tentang kecelakaan, tapi judulnya aku ganti, thumbnailnya aku ganti yang tadi ya. Terus tentang misalkan tawuran atau apa, itu harus benar-benar menata katanya, jangan sampai kemudian kena pembatasan usia atau melanggar pedoman komunitas atau kena teguran hak cipta. Jadi kalau misalkan kita kena aturan-aturan tersebut, antara dua, kita tidak dapat iklan, yang kedua kita kena teguran. Nah, dan itu pasti akan terasa dampaknya, nggak akan dapat dolarnya. Nah, jadi itu beberapa ya. Jadi kalau misalkan binatang, jadi itu pengalaman aku juga, aku nge-share binatang, dan juga itu kan kayak binatang dianiaya gitu ya, ternyata itu juga nggak boleh. Jadi ya udah, aku ganti gambarnya, terus aku ganti juga judulnya ya, walaupun maksudnya tuh nggak terlalu ini ya, pokoknya masih dalam satu tema tapi tidak berbau kejahatan ataupun tidak berbau kriminal tentang binatang, atau kayak menganiaya binatang, manusia, atau berbau sensual, itu nggak boleh. Dan juga kecelakaan itu nggak boleh. Jadi itu aku sudah akalin, aku nge-share yang tentang, ada konten aku tuh kan yang tentang buaya yang lagi disiksa sama pengurusnya. Nah, itu kan sebenarnya waktu awal aku upload itu kan dia kena pembatasan usia dan dolarnya jadi merah, jadi nggak ada iklannya. Jadi udah, habis itu aku ganti thumbnailnya, aku ganti juga judulnya, terus aku ganti juga
deskripsinya aku ganti tagnya, pokoknya semua aku edit lagi. Jadi pokoknya nggak berbau tentang kejahatan gitu. Ya udah. Habis itu ternyata aku nonaktifkan lagi dolarnya. Nah setelah aku nonaktifkan dolarnya, aku tunggu sekitar 1 jam apa 2 jam baru aku rubah lagi gitu kan. Aku rubah dolarnya. Nah yang tadinya merah sekarang dolarnya menjadi hijau, jadi artinya dapat iklan. Nah artinya kan mesti hati-hati kalau buat konten. Jadi pokoknya kalau konten ujaran kebencian atau menganiaya binatang atau tentang kriminal atau tentang kecelakaan itu ternyata tidak boleh. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai nanti kalau misalkan kalian mau upload atau yang baru dimonetize ini gitu kan, atau yang memang belum dimonetize ini sebagai bahan referensi. Karena ini aku udah alamin. Aku tuh berapa kali pokoknya di email masuk itu ada yang namanya peringatan, tapi alhamdulillah belum dapat teguran hak cipta karena pengaturannya semua aku buat pribadi dulu sebelum aku upload. Jadi itu untuk nggak langsung visibilitasnya nggak langsung publik, jadi visibilitasnya itu aku buat pribadi. Jadi kita nggak, kalau pribadi masih aman, artinya kalau misalkan itu melanggar atau apa kita dapat email pemberitahuan, jadi kita nggak kena pelanggaran pedoman komunitas. Intinya atur pribadi cuma dapat email kayak teguran gitu, artinya itu masih aman dalam konten kita. Hanya saja itu biasa tidak dapat iklan. Jadi untuk cari amannya sih gitu, kalau misalkan mau upload konten aturan pribadi dulu, nanti kalau ada peringatan dari YouTube pasti dia ada email masuk, nah sebagai tanda bahwa ternyata konten kita melanggar komunitas atau melanggar hak cipta. Jadi biasa, nah tinggal kita cek email itu aja. Jadi kalau sudah dapat itu, kalau di konten aku itu udah banyak yang seperti itu, tapi alhamdulillah itu masih aman karena visibilitasnya aku jaga banget, masih setelan pribadi. Jadi kalau sudah ribet banget ya motor. Jadi kalau di setelan pribadi itu muncul dolarnya merah, berarti itu kita harus perbaiki lagi judulnya, thumbnailnya, kemudian deskripsinya dan tagnya. Jadi setelah itu baru kemudian di dolarnya itu kita nonaktifkan. Jadi pokoknya ganti yang tidak berbau dengan pelanggaran gitu, yang tidak mengandung pelanggaran. Setelah kalian ganti thumbnailnya, judul dan deskripsi, 1 jam atau 2 jam kemudian baru aktifkan lagi dolarnya. Nah alhamdulillah, insya Allah dia akan menjadi dolar hijau. Karena itu udah aku rasakan banget. Dan ternyata, dan ada satu hal lagi yang sangat krusial. Ini udah sering aku alami ya di channel aku yang pertama sama yang kedua ini. Jadi kita sama sekali nggak boleh nonton konten kita. Jadi yang aku rasakan sendiri, jadi aku sering nonton konten aku sendiri dan ternyata itu akan mengurangi dolar kita. Yang tadi kayak aku ya, yang tadinya dolar aku 5,56 dan aku sering nonton konten aku, kayak ternyata kita nggak boleh nonton konten kita walaupun pakai email lain. Dia intinya kalau masih satu HP tapi kita pakai email yang ada di HP itu, alamat emailnya akan terbaca oleh sistem YouTube bahwa kita melanggar melanggar aturannya mereka, bahwa kita nggak boleh kayak penipuan gitu ya. Nah jadi kita juga nggak boleh menonton konten kita karena secara otomatis dolarnya akan berkurang. Jadi kayak punya aku yang pertama dolarnya di hari kedua ya, di hari ketiga dolar aku $5 gitu, $5,56.
Nah ternyata karena aku penasaran kan, setelah aku upload konten aku itu gimana sih ininya, apa ya, maksudnya modelnya kalau udah diupload gitu kan beda aja sih menurut aku kalau udah diupload dengan video yang kita lihat langsung. Jadi aku cek ternyata aku cek tapi yang udah diupload di konten gitu kan, udah dibuat konten. Ternyata setelah itu dolar aku berkurang, keesokan harinya dolar aku yang tadinya 5,56 dia menjadi 5,52. jadi dia berkurang sekitar 0,04 dolar. Jadi yang tadinya 5 dolar berkurang 5 dolar lebih, pokoknya berkurang sekitar 0,04 dolar. Nah kemudian keesokan harinya masih berkurang lagi. Nah ternyata dampaknya seperti itu kalau kita nonton konten kita sendiri yang kita upload. Nah habis itu berkurang sampai 6 kali, jadi 6 hari berturut-turut berkurang sampai pokoknya 0,0 gitu, ada 0,010 gitu ya, terus ada 0,0, pokoknya tiap hari ada aja yang berkurang. Jadi tantangannya ataupun kesalahan yang tidak boleh kita lakukan adalah menonton konten kita sendiri, karena itu akan mengurangi dolar kita, dan itu terbaca sama sistem YouTube bahwa kita semacam melakukan kayak penipuan gitu ya untuk menambah view. Jadi akhirnya setelah itu aku nggak nonton lagi nih konten yang udah aku upload, aku nggak nonton lagi. Jadi ya udah, kalau udah aku upload gitu ya udah aku diamin aja, biar aja orang yang nonton gitu kan. Kalau misalkan apa ya, kalau aku mau lihat ya udah aku cuman lihat video sebelum yang aku upload aja. Kalau udah diupload dan udah dibuat konten itu aku nggak liatin lagi, jangan sampai nanti aku dolarnya berkurang terus. Yang tadinya 5 dolar tiba-tiba 0 kan sayang banget ya. Nah ini kan baru bulan pertama, nanti kalau di tanggal waktu itu kan di ACC aku di Monet itu sekitar tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan Januari. Jadi nanti kalau Februari nanti tanggal 8 gitu ya, bulan 2 nanti aku buat konten lagi, nanti aku beritahu dolarnya aku udah dapat berapa selama sebulan. Nah, untuk saat ini masih di angka 5 dolar itu tadi, 5 dolar sekian gitu ya, dan itu sudah berjalan sekitar 2 minggu. Itu cuman kesalahan yang aku buat karena aku nonton konten aku nonton kayak berulang gitu, itu nggak boleh ya, walaupun jeda waktu juga nggak boleh. Misalkan pagi aku nonton sekali, siang aku nonton sekali, sore aku nonton sekali, itu nggak boleh lagi. Jadi sejauh ini aku nggak nonton konten aku lagi setelah itu. Ya udah, jadi untuk saat ini segitu dulu aku mau kasih tahu kalian. Mudah-mudahan bagi kalian yang udah mau monetize atau yang sudah dimonetize atau yang baru dimonetize bisa mengindahkan saran-saran aku ataupun tips dari aku tadi untuk menghindari kena klaim ataupun dolarnya merah, ataupun agar kalian tidak kena pelanggaran pedoman komunitas atau teguran hak cipta. Ya udah, gitu dulu ya dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau kalian memang suka konten aku atau ada yang nyantol di hati kalian, silahkan like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.